Film diawali dengan seorang pria yang sedang menelpon di dalam mobil. Dari arah belakang mobilnya ada mobil lain yang nampak berusaha menyalipnya. Sang sopir mengatakan kalau yang membawa mobil itu adalah seorang wanita. Bosnya lantas menyuruhnya untuk membuat mobil mereka sejajar agar si bos bisa melihat wajah wanita itu. Nampak bosnya ini menggoda wanita itu dan wanita itu menanggapinya. Namun tiba-tiba wanita itu mengarahkan sebuah remote dan mobil keduanya meledak seketika. Malam harinya polisi sudah berkumpul di situ dan mencari bukti-bukti yang ada. Scene berpindah di suatu persidangan di mana seorang terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Seorang polisi telah melakukan kesalahan karena menangkap terdakwa secara sepihak. Polisi ini bernama Sri Ramakrishna. Hakim melanjutkan bahwa hal tersebut dikarenakan info tidak jelas dari seorang jurnalis, yang mana jurnalis yang dimaksud bernama Milan. Sidang pun selesai. Ternyata Milan ini menjadi kambing hitam dalam kasus itu. Milan sengaja karena dia ingin menyelamatkan reputasinya Sriram. Mereka berdua ternyata memang bersahabat. Saat Milan mau keluar, anak dari terdakwa sudah ada di luar dan nampak ingin membalas Milan. Namun bisa dicegah oleh Sriram. Terjadi pergelutan yang lumayan seru antara Sriram melawan mereka semua. Di tengah pergelutan, si Milan malah main pergi aja. Mahi? Hei Mahi! Esoknya, Sriram menemui kepala polisi. Ternyata Sriram akan ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan sekaligus aksi bunuh diri dari cerita di awal. Malam harinya, dia dan Milan menonton video keterangan dari sang sopir yang sekarat. Sang sopir bernama Santos dan sang bos bernama Balganggar. Serta perempuan itu bernama Diksa. Milan awalnya tidak mau membantu, namun karena Sriram memaksa, akhirnya dia menyarankan Sriram untuk memulai penyelidikan dari Diksa yang telah membunuh Balganggar. Kemudian Sriram menemui ibunya Diksa. Ibunya Diksa menceritakan kalau Diksa tak ada hubungan sama sekali dengan Balganggar. Lantas mengapa Diksa membunuh Balganggar? Ibunya Diksa bercerita kalau Diksa selama ini berusaha membunuh ayah tirinya yang bernama Narendra. Ia melihat ayah tirinya memperkaos kakaknya hingga tewas. Dari situlah ibu dan ayah tirinya berpisah dan Diksa ingin membalas dendam ke Narendra itu. Jadi sama sekali tidak ada keterkaitan Balganggar dalam hidupnya Diksa. Ibunya memberitahu kalau ada orang lain yang ditemui Diksa belakangan, yaitu suami pembantunya yang bernama Velu. Sriram pun pergi ke sebuah tambang dan mengejar Velu. Velu yang berusaha kabur pun dihajar oleh Sriram. Akhirnya Velu buka mulut di kantor polisi. Jadi dia diminta oleh Diksa untuk memberikannya bubuk mesiu. Awalnya Velu juga bingung, namun karena uang akhirnya dia memberikan bubuk mesiu itu pada Diksa. Itulah terakhir kali Velu bertemu Diksa. Saat Sriram sedang berbicara dengan Ramesh, rekan polisinya, rekannya yang lain bernama Kabir datang dan melaporkan seorang gadis yang mungkin terkait dengan Balganggar. Gadis itu bernama Asha Chowdhury. Dia sepertinya adalah korban pelecehan dari Balganggar. Namun Balganggar dibuktikan tidak bersalah karena pamannya Asha bersaksi bahwa Asha terkena gangguan mental. Asha pun kini berada di sebuah gereja karena beneran jadi stres. Esoknya Sriram mendatangi Asha, namun Asha hanya diam ketakutan tidak menjawab apapun. Karena tidak ada jawaban apapun serta melihat kondisi Asha, Sriram pun pergi. Dia dan Milan kemudian mendatangi ayah tirinya Diksa, Narendra. Di sana Narendra mengatakan kalau Diksa 2 kali berusaha membunuhnya. Namun Narendra selalu berhasil terhindar dari pembunuhan itu. Saat berusaha menangkap Diksa, Diksa keburu melarikan diri. Saat akan pergi, Sriram dan Milan berpapasan dengan Jagdish, sepupunya Narendra. Jagdish membawa seorang gadis untuk Narendra. Ya, bisa dibilang Jagdish ini adalah calo PSK lah kira-kira. Esoknya, Sriram mendapat telepon dari Milan. Milan bilang kalau ada kasus yang hampir mirip lagi yang terjadi. Saat ke TKP di sebuah hotel, sudah ada 2 mayat yang bersimbah darah karena jatuh dari lantai atas. Setelah diselidiki, mayat pria yang berbaju merah bernama Sam, salah seorang penghuni hotel itu. Namun mayat satunya masih belum diketahui. Milan pun memanggil temannya yang seorang editor majalah bernama Sudarsan untuk melihat mayat itu. Didapatkanlah info bahwa mayat satunya lagi bernama Balraju, ayah dari artis bernama Sweta. Sudarsan bingung mengapa Balraju mati bersama Sam, padahal musuh aslinya adalah istri dan adik iparnya karena mengeksploitasi anaknya.
Ternyata ada saksi mata yang melihat kejadian itu. Dia adalah seorang pegawai hotel bernama Rama Murti. Rama Murti bilang kalau dia sedang merokok. Dia melihat Balaraju mendatangi Sam di kolam renang dan bilang ingin membunuh Sam. Terjadilah perkelahian sampai pada akhirnya mereka terjebak di pinggir gedung. Dengan sengaja Balaraju melepaskan pegangannya agar mereka berdua mati bersama. Kemudian Sriram menemui kepala polisi dan melapor bahwa para pembunuh sepertinya memang melepaskan musuhnya sendiri dan sengaja mati bersama dengan orang yang tak ada hubungan dengan mereka. Hal ini nampak seperti gerakan pembunuhan secara paralel. Sriram kemudian menjelaskan detail soal Balaraju. Jadi Balaraju itu bekerja di sebuah hotel, namun 2 tahun sebelumnya bekerja sebagai sopir taksi. Adik iparnya yang bernama Rohit menawarkan anaknya Balaraju, si Sweta, untuk ikut syuting film. Istri Balaraju yang bernama Lata mengizinkannya. Balaraju awalnya menolak karena takut, namun dia akhirnya mengizinkannya. Sweta pun sukses dengan film-filmnya, entah dengan cara apa, tapi Rohit berhasil membuat Sweta memerankan peran penting. Di suatu malam, Balaraju pulang ke rumah dan memergoki teman bisnisnya Rohit menggoda Sesi, anak bungsunya Balaraju. Sontak Balaraju menghajarnya dan mengusir Rohit beserta rekan-rekannya. Esoknya, istri serta anak sulungnya pergi meninggalkan Balaraju. Namun anak bungsunya ingin tinggal bersama ayahnya, tetapi istrinya Balaraju memaksa anak bungsunya itu untuk ikut bersama dengan ibunya. Sriram pun menemui istri Balaraju dan juga Rohit. Dia menanyakan soal Balaraju dan para putrinya, namun mereka berdua hanya menjawab semau mereka. Sebelum Sriram pergi, dia menghajar Rohit terlebih dahulu dan bilang kalau ia akan bertemu dengan mereka lagi. Selanjutnya di rumah Narendra ditemukan Narendra yang tewas bersama dengan Asha. Sriram kaget melihat hal itu. Sriram mencari dan mengambil beberapa barang yang dianggap mencurigakan. Pembantu Narendra bilang bahwa yang membawa gadis itu adalah Jagdish. Jagdish dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Jagdish bilang kalau Asha sendiri yang menawarkan dirinya karena dia mengaku tak punya keluarga dan juga butuh uang. Tentu saja Jagdish senang mendengar hal itu. Jagdish memberikan nama-nama para pelanggannya dan Asha memilih Narendra. Jagdish pun membawa Asha ke rumah Narendra. 1 jam saat Jagdish balik ke rumah Narendra, dia melihat sudah banyak polisi berkumpul. Karena takut, akhirnya Jagdish pergi. Itulah yang diketahui dari Jagdish. Kemudian dirapatkanlah masalah pembunuhan ini. Sriram pun menceritakan detail setiap kejadian pada para anggota rapat. Dia menemukan sebuah lip gloss yang ternyata mengandung sianida. Sriram berkesimpulan bahwa Asha membunuh Narendra dengan cara berciuman. Setelah berciuman, keduanya pun tewas karena racun sianida yang masuk ke dalam mulut mereka masing-masing. Dugaan itu diperkuat dengan hasil visum yang menyatakan belum ada kontak seksual dari masing-masing. Sriram pun menampilkan kasus pembunuhan lainnya dan menemukan pola bahwa tiap pembunuh akan membunuh musuh dari pembunuh yang lain. Dari kesimpulan itu menunjukkan bahwa target pembunuhan selanjutnya mungkin saja adalah istri Balaraju dan juga Rohit. Lalu yang akan membunuh mereka adalah musuh dari Sam. Esoknya, Sriram menelusuri masa lalunya Sam. Dia pun memanggil seseorang yang mungkin tahu akan Sam. Orang ini bernama Cutala. Cutala pernah beberapa kali berseteru dengan Sam. Namun Cutala bilang kalau ia melakukan itu karena sahabatnya yang bernama Shankar lebih dahulu berseteru dengan Sam. Sam dan Shankar awalnya berteman baik. Bahkan Shankarlah yang membuat Sam bisa sukses. Namun Sam justru mengkhianatinya dan membuat Shankar kehilangan bisnisnya. Sam pun memperkaos adik dari Shankar. Hal itu membuat Shankar merasa telah tertipu selama ini. Cutala pun dibebaskan karena sudah bersikap kooperatif. Suatu ketika, Sriram mendapatkan telepon dari Kabir yang bilang kalau Rohit tidak ada di rumah. Namun istrinya Balaraju tak tahu kemana Rohit pergi. Sriram pun mendatanginya dan bilang kalau keselamatan Rohit dipertaruhkan. Istrinya Balaraju, Silata, menceritakan kalau Rohit pergi dengan supirnya. Namun saat ditelepon, baik Rohit maupun supirnya tidak ada yang mengangkat. Tertangkaplah sang sopir. Dia diinterogasi dan mengaku kalau Rohit pergi dengan orang lain. Ternyata Rohit pergi diam-diam untuk membeli rumah tanpa sepengetahuan Lata. Hal itu membuat Lata kaget dan merasa telah salah terhadap Balaraju selama ini. Sriram menunjukkan sebuah foto dan sang sopir mengiyakan kalau Rohit bersama dengan orang itu. Scene pun berpindah dengan Rohit bersama orang yang ada di foto. Saat Rohit menyuruh orang itu untuk berhenti, orang itu justru malah mempercepat mobilnya dan bilang mobilnya akan berhenti di jurang. Rohit berusaha menghentikan orang itu dan akhirnya mobilnya nyebur ke sungai. Terjadilah kejar-kejaran antara Rohit dan orang itu.
Sriram datang dan berusaha mengejar mereka berdua, namun terlambat. Saat Sriram berhasil menjangkau mereka, terlihat Rohit sudah digantung di atas pohon. Sriram berusaha menurunkan jasad Rohit dengan menembak talinya. Kemudian dia mengejar orang itu yang berusaha bunuh diri lari ke jurang. Sriram pun berhasil menghentikan aksi bunuh diri dari orang itu. Ternyata orang itu adalah Shankar. Shankar pun dibawa ke sebuah tempat dan diinterogasi. Meski disiksa, Shankar tidak mau menjawab. Shankar hanya mengatakan bahwa pembunuhan ini belum berakhir. Akan ada satu orang lagi yang akan menjadi target kelompok mereka. Orang itu adalah seorang pengacara bernama Narayana. Scene pun berpindah. Di suatu sidang, di sana juga ada Sriram. Dia menyaksikan sang pengacara Narayana sedang membela kliennya yang jelas-jelas bersalah. Dia membuat sang korban pelecehan yang bernama Niraja seolah menginginkan pelecehan itu terjadi. Berkat para saksi palsu yang ia hadirkan, akhirnya hakim memutuskan bahwa tersangka tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Sementara Niraja hanya bisa menangis. Selesai sidang, Sriram menemui Narayana. Sriram bilang bahwa Narayana merupakan target selanjutnya dari suatu kelompok pembunuhan paralel. Narayana dengan sombong bilang dia tidak takut. Dia sudah menangani banyak kasus pemerkosaan selama ini, bahkan dia sudah sering diancam akan dibunuh. Sriram mengatakan bahwa pembunuh berantai ini melakukannya bukan karena dendam pribadi, jadi sebaiknya Narayana lebih berhati-hati. Sriram kemudian berusaha menelusuri tiap kasus yang pernah ditangani oleh Narayana dan mencari orang yang menjadi korban dari kecurangannya Narayana. Tak ada yang dicurigai sebagai pembunuh sejauh ini, sampai dia teleponan dengan Milan dan memintanya bertemu. Mereka pun bertemu di sekolah mereka yang dulu. Sriram pun menerangkan kasus Narayana dan sampai pada kesimpulan di mana kasus pertama pemerkosaan yang ditangani Narayana juga dimenangkan olehnya dengan cara yang curang. Dan Sriram menelusuri bahwa anak dari si korban itu masih hidup dan kemungkinan dialah yang akan membunuh Narayana. Sriram pun bilang bahwa anak itu adalah Milan. Milan pun tanpa penyanggahan mengiyakannya. Sriram merasa dikhianati. Milan bilang dia tidak berkhianat. Dia melakukan ini dengan kemampuannya sendiri tanpa memanfaatkan hasil investigasinya dari Sriram. Milan pun menjelaskan bahwa benar dialah yang membentuk kelompok itu. Semua didasarkan atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Milan pun menceritakan bahwa ibunya adalah korban pemerkosaan yang mana Narayana membuat para tersangka jadi tidak bersalah. Hal itu membuat ibunya Milan tertekan, sakit dan akhirnya meninggal. Milan pun tumbuh di panti asuhan dan akhirnya bersekolah bersama dengan Sriram. Dia bilang bahwa teman-teman membuatnya lupa akan masa lalunya. Di situ Milan tak lagi mau berurusan dengan dendamnya. Sampai suatu ketika wanita yang dia cintai mengalami hal yang dialami ibunya, yaitu diperkaos orang. Wanita itu ternyata adalah kakaknya Diksa. Suatu ketika dia berjumpa dengan Diksa yang mabuk. Diksa yang mabuk bilang kalau dia habis dari usaha membunuh ayah tirinya yang memperkaos kakaknya. Secara kebetulan pula Milan bertemu dengan beberapa orang yang sepaham dengannya, yaitu Balraju, Shankar, Diksa, dan juga Asha. Akhirnya Milan mengumpulkan mereka dan menceritakan rencananya. Atas kesepakatan bersama, akhirnya mereka menukar target pembunuhan mereka masing-masing dan melancarkan aksinya. Cerita Milan berhenti di situ dan Milan meminta Sriram untuk melupakan semua ini dan membiarkannya menjalankan aksi terakhirnya. Sriram bilang mungkin ideologi Milan ada benarnya. Namun Sriram bilang bahwa membunuh tidak akan menjadi solusi. Sriram tak akan membiarkan sahabatnya melakukan kejahatan ini lagi. Dari belakang, Ramesh dan Kabir datang untuk menangkap Milan. Ternyata mereka sudah ada di sana sejak awal. Saat akan dibawa ke mobil polisi, Milan meledakkan motornya sendiri yang membuat Kabir dan Ramesh kaget. Memanfaatkan situasi itu, Milan pun berlari kabur. Sriram mengejarnya dan hampir bisa menembaknya, namun dia tidak mampu menembak sahabatnya sendiri. Milan pun berhasil lolos. Setelah kabur jauh, Milan menelpon Sriram. Sriram terus mengingatkan Milan untuk tidak melanjutkan niat buruknya ini. Namun Milan tetap bersikeras bahwa ini bukanlah dendam, melainkan tanggung jawab. Milan pun mematikan teleponnya secara sepihak. Milan mengajak Niraja dan seorang pria lain untuk bekerja sama menjebak Narayana dalam sebuah pertemuan. Esoknya rencana dijalankan. Di sebuah gedung pertemuan sudah ramai polisi dan para pendemo. Di sana juga ada Narayana. Niraja menelpon Narayana dan bilang bahwa dia ingin berkompromi atas kasus yang kemarin. Narayana pun mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat. Dalam sebuah kericuhan, para pendemo yang ada di gedung itu
Sriram melihat Niraja keluar dari parkiran. Dia pun mengejar Niraja hingga ke basement sebuah gedung lain. Di sana ternyata Narayana menelpon Niraja, namun Sriram berhasil mengambil HP-nya dan mengetahui kalau Narayana berada di sebuah bangunan yang belum jadi di dekat gedung pertemuan itu. Tiba-tiba kaki Narayana terseret sebuah tali yang menyebabkannya terbawa ke pinggir bangunan. Milan pun memegang tali itu dan mencegah Narayana jatuh. Milan pun memperkenalkan dirinya sebagai anak dari salah satu korban pemerkosaan yang Narayana tangani. Dia datang untuk membalas dendam ibunya. Saat Milan melepas talinya, ternyata Narayana berhasil lolos dari maut. Kemudian terjadi pergelutan di antara mereka. Saat Milan akan memukul Narayana dengan sekop, datanglah Sriram yang mencegahnya. Sriram berusaha mencegah Milan sampai bergelut-gelut. Hal itu membuat Sriram harus menodongkan pistolnya ke sahabatnya sendiri. Namun Milan berhasil membuat Sriram melempar pistolnya. Masih terus terjadi pergelutan di antara keduanya. Hingga akhirnya duar. Milan ditembak dengan menggunakan pistolnya Sriram beberapa kali oleh Narayana hingga tewas. Sriram sedih luar biasa atas kematian sahabatnya. Dia kemudian mendatangi Narayana dengan wajah yang penuh amarah. Narayana menembak sekali ke dadanya Sriram. Tapi kemudian pelurunya habis. Akhirnya kemudian Sriram menendang Narayana sampai jatuh keluar gedung. Narayana pun tewas seketika. Para polisi rekannya Sriram datang dan melihat Sriram sudah turun dari gedung itu sambil membopong jasad sahabatnya. Film pun selesai.